Hai, selamat sore. Hai. Tunggu biar kelihatan keren. Hai, selamat sore. We're telling your followers. Oke, orang-orang udah mulai ngumpul. Aku benerin poni. Maju aja nih boleh. Apanya? Tiangnya tuh boleh tarik maju. Oh jangan. Oh gini maksudnya. Ya, majuin lagi. Masih bisa ada space. Ya. This is what happens kalau live. Semua lo lakuin sendiri. Iya dong, bedanya kita dengan yang lain ya. Kita melakukan sendiri. Pak, enakan orang lain sih sebenarnya. Iya, enakan orang lain. Baru mau bilang gue. Jadi, tunggu sebenarnya ya, ini lama banget padahal aku cuma mau ngomong gini nih. Hai, selamat datang, welcome to Sophie Navi Talks. Nah, profesional ya, Mbak. Ya, jangan dekat-dekat mikrofonnya, itu sensitif. Oh ya, oke. Ya udah. Hari ini kita akan lihat deh, aku headphone-nya kayak tebel sebelah. Padahal rambut ya. Iya. Oh. Oke. Hari ini Sophie Navi Talk sore hari ini akan berbincang-bincang dengan Daniel Mananta. Udah lama banget nggak ketemu dia dan I'm so happy and so grateful. Waktu saya kontak, beliau langsung mengatakan, "Iya Sof, gue bisa tanggal sekian," gitu. So I'm so happy. Thank you so much Daniel. Terima kasih minggu yang lalu telah bertahan 1 minggu saya tidak live. Karena memang minggu yang lalu rencananya pengen rest dulu. I guess timingnya tepat banget juga. Minggu lalu ada seorang teman dekat kami yang meninggalkan kami semua untuk kembali ke rumah Tuhan di surga. Dan kita pakai 1 minggu itu untuk berkabung dengan sehat dan juga beristirahat. So, we start again today. Sebelum kita ketemu dengan Daniel Mananta, kita nyanyi dulu lah ya. Ini, guys, gini nih ceritanya. Begitu nyanyi langsung ada reverb. Jadi kalau ngomong kayak lagi di panggung tuh. Ini tahun berapa lagu ya? Inilah Cinta duetnya Sophie. Kayaknya 2007 deh. Bukan ya? Dance Company sesudah Dance Company pertama. Dance Company tahun berapa? 2008 mungkin. Iya. Ini namanya Sophie Navi Talks. Buat yang baru saja menyaksikan, jangan kaget ada dia karena dia adalah bintang tamu tetap. Jangan kecepetan ya. Aku tak lagi mencari-cari pada siapa ku jatuhkan hati. Aku masih sering bertanya keajaiban hidupku ini. Ada engkau di sini, hampir ku tak percaya. Sikat Sof. Semua yang engkau tanyakan selalu bisa ku jelaskan, tapi ku tak bisa berjalan tanpamu. Aku tak lagi mencari-cari pada siapa ku jatuhkan hati. Tuhan telah tunjukkan padaku, pada dirimu ku berlabuh. Inilah cinta. Setiap hari ku lewati, ku buka mata pagi ini, bersyukur kau masih di sini. Dalam hatiku ini belum ku tanyakan, sudah ku lakukan. Hai Jogja, cantikkah aku hari ini? Kau sempurna seperti pagi. Saat hatiku sedang sedih, bersandarlah padaku ini. Suka caramu memanggil namaku. Everybody, aku tak lagi mencari-cari. Aku tak lagi mencari-cari pada siapa ku jatuhkan hati. Tuhan telah tunjukkan padaku,
Ada yang NTT, aku sampai kaget Inilah banget. cinta. Hai NTT, hai Manado. Bagaimana bisa hadapi dunia bila kau tak ada? Hidupku telah lengkap menemukan cinta. Aku tak lagi mencari-cari pada siapa ku jatuhkan hati. Aku tak lagi mencari-cari pada siapa ku jatuhkan hati. Tuhan telah tunjukkan padaku, pada dirimu ku berlabuh. Inilah cinta. Aku tak lagi mencari-cari pada siapa ku jatuhkan hati. Tuhan telah tunjukkan padaku, pada dirimu ku berlabuh. Inilah cinta. Inilah cinta. Inilah cinta. Oke, itu adalah lagu yang kita tulis berdua di tahun 2007, 8, Nulisnya mungkin 2000, ya 2007 7, kita rilis 2008. Anyway, kita sering ada duet-duet gitu yang kita tulis berdua. It's part of our suami istri project. Dan semuanya udah bisa ditemukan di Spotify. But today is not about me. Today is about memajukan mikrofon ini. Setelah bintang tamu tetap saya meninggalkan ruangan untuk ngecek rekaman, saya pindah ke sini, and we will now menghubungkan diri dengan Daniel Mananta. Hang on everybody, hang on. Oke. Atau semua orang kenal J. Daniel. Mana nih si doi? Daniel. Gua berharap bisa ngobrol sama Pongki juga. Ada. Kok Ini menghilang gue panggil lagi bentar. Ini kamu dicari nih sama Kodan. Kamu lewat sini dong. Sini, aku udah pindah. Oh, ya maaf. Mikrofonnya di sana. Dia soalnya tukang audionya, jadi gue ngikut aja. Keren banget, Re. Keren banget. What's up? My man. My man. Gila, orang Bali ini. Iya, Bali nih. Bali panas ini, no. Gila itu Berapa badan banyak, makin jadi Tato. aja lu, Dan. Tatonya berapa banyak, Pak? Tato saya takut jarum. Jadi sih orang Bali palsu, takut jarum dia. Men, lo apa kabar, men? Dengan baju lilac. Wah, yes. I'm glad you notice. Tapi intinya gue benar-benar kayak I'm feeling wonderful, I'm feeling great. Dan gue seneng banget, gila. Gue tadi dengerin kalian nyanyi gitu, gila ya. I wish gue sama istri gue bisa kayak main gitar, dia nyanyi, kita harmonisasi segala kayak gitu. Tapi enggak, no, we don't do that. Dan Daniel sampai sekarang kita bisa bilang Daniel ini adalah salah satu host yang sangat terjaga karirnya, ya. Nggak semua diambil, ya modelnya gitu ya. Yeah. Otak bisnisnya juga jalan, we know that for sure. Bahkan kita belanja baju di toko dia. Iya, kita belanja baju di toko. Dan kita nggak tahu itu toko dia. Serius, dan waktu gue beli itu gue nggak tahu itu toko lo dulu. Terus udah beli berapa kali, baru gue tahu, oh ini ya punya Daniel Mananta. Oh, terus gue nanya dong ngepongki dengan polosnya, kenapa sih dia kasih namanya Dem? Apa kayak gitu, kenapa Dem? Terus gue baru tahu ternyata itu Daniel Mananta. Yeah. Lah kalau Daniel Rustanto dong, ya beda. siapa itu? Nggak tahu. Dan I would like to hang around, tapi I got things to do, the audio and everything, ya. So enjoy yourself today, okay? Yes. Dah. It's so good to catch up with you guys. I love watching, guys. See you, Pongki.
Thank you, Daniel Mananta. Gila. Tunggu, gue pindah lagi buat nutupin Masih- tuh colokan. Oh iya, masih jadi papa rock and roll. I love it. Papa rock and roll ya. Oke guys, kita udah ngobrol-ngobrol sama a man called Daniel. Lu sebenarnya, oke, gini aja deh. Gue mendingan kasih question pendek-pendek dulu, trivia biar seru-seruan untuk Boleh. memanaskan suasana dulu. Dan lo jawab on the top of your head aja, jadi nggak boleh pakai banyak mikir. Oke. Asu-asu, ntar dulu. Mama lagi syuting, udah jarang masuk TV nih. Oke. Oke, ini Om Daniel susah nih dapetin waktunya. Asu-asu diam dulu. Oke, lu lebih suka dipanggil Daniel atau Daniel atau Daniel? Tiga-tiganya aman banget. Nggak ada masalah. Dipanggil Neil, dan ya apa ya. Tapi yang paling aneh, Denial. Denial is not just a river in Egypt. Oke, jadi apa aja bisa ya. Oke, Daniel. Lu lebih suka es krim atau gelato? Gelato. Lebih sehat kayaknya. Nggak tahu kenapa. Saudara sepupunya yang lebih kaya ya tuh dari es krim. Si gelato. Karena sering disebutin sama minion saya. Gelato. Gelato. Lu lebih suka makanan Italia in terms of pasta-pasta atau ala Indonesia yang kayak minyak Jawa, bakmi Bangka? Ya, udah pasti lah. Gue demand love Indonesia banget gitu kan. Masakan Itali. Udah Oke, jelas. Benar, udah jelas itu. Iya dong, harus balance gak sih hidup? Oke, selain bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, yang orang nggak tahu adalah lu bisa bahasa apa? Udah cuma dua itu. Udah cuma dua itu aja. It's okay. Gue nggak bisa. Nggak bisa. Bahasa kalbu? Actually, Eke bisa bahasa salon dikit-dikit. Bahasa salon, bener banget ya, Cin. Mungkin nanti abis ini kita coba. Lu termasuk orang yang takut gemuk atau justru takut kurus karena it's too easy to Takut gemuk. Actually takut gemuk. Gue waktu kecil gue literally waktu kecil tuh gue pernah ya kayak masuk bus kota gitu dan habis itu kayak udah kasih jalan, si gendut mau lewat. Bohong, bohong banget. Gitu. Enggak bohong banget. Dan habis itu waktu gue SMP ya, atau waktu gue kuliah actually berat gue 90 hampir 100 gitu, 90 something. Jadi bakat gue untuk menggemuk tuh ada banget. Jadi makanya gue kayak lari abis-abisan. Oh, that's why. Oke. Lanjut ya. Lo night owl atau early riser? Early riser. Bahkan gue baru aja lagi nonton masterclass-nya namanya Matthew Walker. Dia adalah dokter sleep gitu ya. Gue lagi suka banget nih perhatiin rest gue gitu, dan ternyata emang ada 3 tipe gitu. Jadi yang lu bilang kayak night owl, orang yang benar-benar baru bisa tidur jam 2 pagi ke atas, atau jam 8 malam itu udah bisa tidur gitu. Nah, gue jam 8 udah bisa tidur. Gue 8.30 dari dulu gitu tuh gue udah bisa tidur. Gak dari juga, dulu. tapi gue latih banget karena akhir-akhir ini kan gue lagi latihan buat maraton. Jadi gue bangun kayak jam 4 pagi, itu udah jam 4 pagi gue udah seger aja gitu. Jadi makanya gue bisa lumayan Oke, early riser. That's itu Pongki juga early riser tuh. Cuma dia lately lagi mengidap ini habit tidur malam, jadi gue lagi bawel. Oke, tapi itu kan tentang gue dan dia ya, bukan tentang lo hari ini. Oke, lanjut. Name one food that you cannot eat, you just cannot stand. Mau smellnya, mau taste-nya, just one food. Hati lo gak suka ya? Sambal-sambal hati gitu. Karena gue gak makan hati. Iya benar. Dan yang kedua, temen. Gue baru mau bilang. Gak makan temen. Oke. Connect. Ya. Oke, I know you love your wife dearly, tapi lu lebih prefer istri rambut panjang atau pendek? Oke. Waktu gua Viola, you can thank me. Waktu gue pacaran sama Viola, dia rambutnya masih pendek. Tapi sekarang dia rambutnya panjang, and gue jujur suka banget, biarpun rambutnya panjang, tapi dia masih ngiketin gitu. I don't know, kayaknya rambut pendek deh. Karena
Karena I feel there is something sexy about The tengkuknya neck. perempuan gitu. Yes. Oh, And gila lu jadi sih kayak kebalikan banget tuh. Malaki gue, kata dia gini, kamu kenapa sih dipotong pendek? Kalau pendek itu kata orang Jawa gini, apa kamu bilang, aku sayang kamu. Oh, sayang gitu kan katanya, sayangnya belum habis, udah rambutnya udah habis. Gue gak ngerti deh, apa sih maksudnya dia. Tapi nggak tahu ya, itulah ya. Jawa sama Batak gitu emang agak-agak gimana gitu kan ya. Okay, so you like to, menurut lo there's something sexy about the nape of the neck of perempuan. Yeah. Oke. Lo lebih deket ke nyokap atau bokap? I'm not sure. Gak deket kedua-duanya. Cih, gila, kayak masa kecil gue kurang bahagia gitu. Enggak. Actually gue lumayan deket kedua-duanya actually. Dua-duanya sebisa mungkin gue balance banget sih. I think ya, gue lumayan. Ini bukan tentang favorite parent loh, cuma lebih deket sama yang mana. I Lu nggak usah know, takut. tapi I know, dua-duanya punya Instagram, jadi gue kayak ngeri gitu kalau misalnya mereka nonton. Hai Tante, hai Om, ini anaknya baik banget loh. Aduh pinter banget, ganteng, pinter, ngurus keluarga juga jago. Itu berkat orang tua gue. Iya kan, emang iya dong. Betul. Oke, last. Lo termasuk introvert atau extrovert? Ternyata gue introvert. Gue baru tahu bulan lalu. Jadi pas gue lagi orang tuh ya kayak setahun lalu gue lagi ngisi personality kayak apa sih jadi gue kan lagi nggak tau lah adalah Enneagram Enneagram gue udah lakuin, gue adalah 7 dengan wing 6. Nah tapi kalau misalnya ya ada personality gitu si siapa ya udah, sorry gue sebutin brand di sini. Jadi kan gue lagi maraton buat si Pocari Sweat gitu kan. Nah, mereka di sports timnya itu sport science bilangnya itu ada psikologinya gitu. Nah, psikologi ini nanya bisa nggak isiin survei ini? Dan ternyata gue adalah introvert. Pas gue nanya sama bini gue, oh my goodness, ternyata gue introvert. Dan bini gue kayak ngeliat ke gue, you just knew that? Rolling her eyes. What? Rolling her eyes. Gue pikir gue extrovert. Jadi ternyata, in certain situation, gue bisa extrovert. Tapi ketika gue lagi di tempat kenyamanan gue introvert. Oke, untuk itu kita punya satu kesamaan. Karena gue juga introvert. Di dalam keadaan dimana gue dibayar, gue bisa extrovert banget. Betul, ya kan? Gila ya. Ya, begitu kameranya nyala, itu berubah on cam gitu, tiba-tiba ada our second version gitu ya of ourselves gitu, yang much more entertaining, much more happy, much more joyful and everything. Tapi it's not that gue capek dan taruh topeng gitu ya, tapi just being professional aja kali ya. I think betul. That's ini some people are saying ambivert. I don't think so. I don't think I'm an ambivert. I don't think Daniel is also an ambivert. Emang bener-bener orang introvert aja, tapi kerjaannya mengharuskan kita extrovert. Ya gak sih? Makanya mungkin menurut gue dari 100% ya. Menurut gue pasti ada orang yang mungkin 60%-nya introvert, 40%-nya extrovert. Dan mereka akan keluarin ketika itu dibutuhkan gitu. Atau bahkan ada yang 70% extrovert, 30% introvert gitu. Jadi kayak I don't know, that's just how I feel sih. Oke, so now we know. Nah, tapi lu tadi sempat bilang kalau begitu kamera nyala, lu langsung tang gitu. Awalnya lu muncul di kamera itu kan sebenarnya awal-awalnya itu VJ Hunt ya, benar? Atau sebelum itu ada yang orang lain nggak tahu? Ternyata lu juga pernah VJ Hunt ya, tahun 96 gitu ya, zaman Alex Abad, the first one. Yes. The first one. Bukan Alex sama Abad. Ari Untung ya? Bukan sama Bertrand No. Ya, no, Alex Abad, ya? The first one. Alex Abad sama waktu itu Katy, VJ Katy namanya. Yang menang siapa saat itu? Alex Abad dan waktu itu ada tie. Jadi Alex Abad dan VJ Katy. Dan gue ada cerita behind the scenes yang nanti gue mungkin cerita sama lo di WhatsApp aja. Karena ini kayak wah gitu. Gila banget deh ini, pokoknya lo kalau sampai tahu lo akan wah. Skandal MTV itu banyak banget. Gue zaman MTV juga banyak banget skandal yang bisa gue ceritain. Tapi gila kan sebenarnya. Betul, itu hanya buat teman ya, only for close group ya nggak sih? Yoi, but anyway, yes, pertama kali gue muncul di kamera itu di MTV dan saat itu gue pertama kali banget muncul dan
Ya sih, sebelumnya gue pernah MC, by the way, gue pernah MC di Australia, di Perth, pas gue lagi kuliah, gue nge-MC-in Acara acara, Indonesia. yes, dance-nya gereja gue, which is like acara Indonesian Night-nya untuk gereja Ya, gue itu sekali, ya. sama ulang tahunnya tetangga gue sekali. Ulang tahun Sweet Seventeen-nya gitu. Oh Dan itu wow. dua-duanya nggak dibayar, gratis, Ya. karena gue emang ternyata suka tampil aja gitu kan. Nah, tapi begitu di MTV, gue ngerasa, wow, I am made for this. Gue ternyata emang diciptakan oleh Tuhan untuk berada di For sebagai such a time as this. seorang public speaker. Exactly. Gue berasa Queen Esther, Bo. Ya kan? Nah, jadi kayak lu abisnya, lu ngutipnya kenapa harus ngutip Esther? Gitu kan? But anyway, jadi akhirnya gue benar-benar ngerasa, man, I am kayak the puzzle really fit gitu, you know, yang kayak you know, like di hidup gue nemuin banget passion gue. Gue sekarang ini lagi kayak, actually tadi pas gue dengerin kalian sebelum kalian nyanyi, kalian ngomongin soal resting gitu ya, kayak 1 minggu rest gitu, you take it slow. Gue hari ini lagi bener-bener, actually tahun ini 2021 ini fokus gue adalah resting. I don't know why, but I feel the word for this year is about rest and worship gitu. Jadi benar-benar kayak gue lagi take my time banget dan lain-lain. So the thing is, ketika gue di atas panggung, I'm resting. Ketika gue turun panggung, gue ngerasa lebih energized daripada sebelum gue naik panggung. I think it's the adrenaline, atau mungkin it's the endorphin or whatever. Tapi gue ngerasa kayak, yes, I'm so, apa ya, gue nggak capek di atas panggung gitu. Gue capek kalau misalnya gue ternyata harus berkomedi di atas panggung. Atau misalnya ngelawak. Gue pernah diundang jadi bintang tamunya OVJ. Aduh, gila, gue begitu turun tuh gue ngerasa drain banget. Jadi ternyata di atas panggung itu ada tipe-tipenya gitu ya, dan ternyata gue adalah orang yang lebih suka nge-hype-in atau lu tukang lempar umpan, orang yang smash. Betul, gue naikin si bintang tamu gue gitu kan, jadi gue lebih nyaman dengan seperti itu ya, melayani di atas panggung. I think that's yeah, I like that. Very good. Melayani di atas panggung. I like that too. Dari tadi lu ngomong itu, sebenarnya gue harusnya ini belum nyampe ke poin yang ini sih, but I cannot help myself. Yeah. Karena menurut gue tadi lu mengatakan this year for you is rest and worship. Dan betul-betul ketika lu bekerja pun lu dalam satu kondisi ketersadaran bahwa lu rest. Rest ini ya, teman-teman yang baru saja bergabung ya, ini nggak berarti rest, oh lu pemales dong, maunya cuma leha-leha di rumah istirahat. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Daniel. Yang dimaksudkan adalah even when he's working, dia ada dalam konsep ketersadaran bahwa dia resting in this work. Betul nggak? Benar. Okay, that's a very good point. Jadi ada beberapa kerjaan-kerjaan yang gue lakuin ternyata itu draining buat gue. Oke. Dan lu udah mulai mengenali? Betul. Sejak? Gue bukan orang sales. Jadi setiap kali gue disuruh kayak jualan sesuatu, itu drain gue banget gitu. Dan sekarang ini contohnya karena gue udah punya YouTube channel sendiri gitu ya, si Daniel Mananta Network, gue mulai nih kayak bikin presentasi dan habis itu mulai jualan. Tapi ketika gue mulai jualan ke klien, itu gue benar-benar kayak drain banget gitu. Gue bukan salesman sama sekali. Gue bisa branding, gue bisa ngomongin secara passionately produk yang gue create. Tapi ketika mulai minta duit sama klien, itu gue benar-benar gak bisa. Jadi gue emang harus ada orang lain yang sales, yang jago sales gitu. Which is kalau misalnya di karir gue sendiri ada manajer gue, dan di Daniel Mananta Network ada tim salesnya sendiri yang emang maju untuk ngobrol sama klien. Jadi ya itu yang gue tahu tentang diri gue. Tapi ketika gue lagi bikin presentasinya, ketika gue lagi pitching ngomongin soal the concept of the show, wow, gue passionate banget gitu. Gue bisa ngomong itu ke depan 2 orang, 1 orang, bahkan 100 orang. Ayo, exactly. Let's take it gitu. I'm
orang bisa ngelihat banget passion gue di situ. Makanya ketika gue pitching soal film Susi Susanti yang gue produce, atau misalnya gue pitching sekarang ini Daniel Mananta Network sama klien-klien dan lain-lain, atau apapun itu gitu ya, Damn I Love Indonesia ketika kita harus keluar cari sponsor, I am so passionate in doing it and people can see the passion. Akhirnya orang ngebeli visinya, bukan data analyticalnya gitu. You know, like visinya adalah segini, gue pengen seperti ini karena they can sense the passion behind why I created the brand atau the product. Nah, tapi ketika udah mulai minta duitnya berapa, apa yang mereka dapat, benefitnya dan lain-lain, itu gue mundur teratur tuh. Gue langsung kayak mulai bicara data, lo sodorin orang lain. Exactly. Dan gue benar-benar kayak nggak bisa sales banget. So I know my limitation dan itu menurut gue ya itulah ya, maksudnya Tuhan menciptakan gue dengan segala kekurangan gue supaya gue terus membutuhkan orang lain gitu, supaya gue bisa berada being a social animal lah ya, supaya gue bisa connect sama orang lain, ngebahas sama orang lain to journey life together with this other person, sehingga mereka bisa sama-sama kita saling mengangkat gitu. Mungkin dia kalau misalnya jualan jago banget, tapi untuk create a product sebagai creator mungkin belum dia tentu konseptor, masih lemah gitu. Nah, di situ yang gue masuk. So, I think ya itulah ya, maksudnya kayak gue sering banget denger kayak hatinya Tuhan itu supaya kita bisa hidup bersosialisasi. We always need each other. Kita selalu bisa nge-connect each other. Jadi, that's one of them. Oke. Jadi dengan lo makhluk sosial ini, lo tetap gimana ya, maksud gue, lo tetap sadar bahwa lo tetap harus connect, commune gitu ya, even in this pandemic season, dengan cara yang lo temukan tepat buat lo di musim ini, namun untuk orang marketing bukan lo. Kita akan beralih sekarang ke pekerjaan lo yang YouTube ini. So ever since pandemic, sebenarnya bukan dari pandemi sih, sebelumnya juga YouTube udah mulai naik daun. Cuma dengan pandemi ini semakin naik daun. Dan gue tertarik banget dengan talk show lo. Gue sering nonton yang namanya Daniel tetanggaku ya, kamu. Atau mu? Oke. DTK, Daniel tetangga kamu. Oh oke. Daniel tetangga kamu. Nah ini yang gue pengen tahu adalah kenapa tetangga ya? Can you explain to everybody? I kind of like get what you mean dengan being a good neighbor. Tapi mungkin lo bisa jelasin ke kita di sini kenapa sih tetangga? Karena siapa tahu ada orang yang mikir gini, kan tetangga bukannya suka kepo ya? Dan selama gue interview orang, gue kepo parah. Thank you banget nih Meriska Cahyani yang suka banget sama Daniel tetangga kamu. Thank you so much. And yes, gue sendiri juga suka banget being a good neighbor. Tetangga itu nggak memandang suku atau agama atau apapun ya. Jadi maksudnya tetangga itu benar-benar bisa siapa aja. Lu ada di mana dan lu butuh tetangga lu banget gitu untuk berkehidupan sosial ini gitu. Nah, gue I don't know ya, gue terinspirasinya banget sebenarnya gara-gara namanya siapa? Fred Rogers. Jadi ada satu presenter di Amerika, dia mempunyai late night show gitu, bukan late night show, sorry, maksudnya kayak evening show gitu untuk anak-anak, dan dia selalu punya lagu It's a Beautiful Day in the Neighborhood. Itu lagu yang selalu dinyanyiin setiap hari sampai berapa season, sampai berapa tahun. Ternyata dia ini adalah seorang preacher gitu ya, dan dia pengen selalu memasukkan hal-hal yang positif dan mengedukasi ke anak-anak kecil. Dan wow, ini gila loh, gue dari tadi kayak ke distract sama semua all the love for DTK gitu. I just wanna thank you again. Gue pengen shout out dulu aja ke Steffi Teff, Mali Natalia, Beatrix Belesi, Merita Tambi, Eka Nurwahyuni, Lilisha. Thank you so much for all the love di Daniel tetangga kamu. Thank you. But anyway, that's enough of the shout out. Tapi yang pastinya gue sekarang kayak benar-benar excited banget karena jadi si Fred Rogers ini dia selalu nyanyi lagu itu, dan di speech-nya dia ketika dia menerima award, dia bilang apa yang udah kita lakukan terhadap our neighbor gitu ya, tetangga kita. Dan di situ ngeklik banget kayak sama gue ya, to make a neighborhood
we need to look after our neighbor gitu. Yeah. Atau mungkin kita bisa menyebarkan apa yang positifnya kita dan lain-lain gitu ya ke neighbor kita. Tapi dari neighbor tersebut, yang namanya tetangga itu paling tahu sih kita ini aksinya seperti apa, kita ini keluarga kita gimana. Tetangga bisa ngedenger loh kalau misalnya kita teriak-teriak atau kita ngegampar anak kita sendiri atau apapun. Atau tetangga bisa ngeliat juga kenapa hidup kita positif banget dan mereka bisa nyontoh dari kita gitu. Ketika kita tetangga kita kayaknya kita sendiri kayaknya hidupnya itu diberkatin banget atau terang banget atau misalnya positif banget. Nah, tetangga kita juga pengen nyontoh dari kita.